Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah buat jemaat dan seluruh simpatisan GKI Cipinang Indah, baik yang hadir secara onsite di gereja pada saat ini, maupun secara online melalui channel YouTube GKI Cipinang Indah. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa penekanan warta yang perlu menjadi perhatian kita melalui penayangan berikut ini. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah, apakah Anda rindu melayani Tuhan melalui talenta yang telah Tuhan berikan? Apakah Anda bisa bermain alat musik? Apakah Anda bisa bernyanyi? Komisi Musik Gereja memanggil pelayan baru dari Tunas Remaja, Pemuda, dan Dewasa. Pendaftaran kami buka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Mei. Pelatihan dan pendampingan kami adakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Pelayanan dengan pendampingan akan kami mulai pada bulan musik Agustus 2022. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan. Menyembah Dia dalam kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadikan semua yang ada. Tuhanlah yang menjadikan kita. Dia jugalah yang telah menganugerahkan hari ini dalam hidup kita. Melalui pujian, kita memuliakan Tuhan yang kagungannya mengatasi semesta. Sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab namanya saja yang tercipta.
dia, hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengasihi senam alam semesta. Pujilah Tuhan, hai raja-raja bumi, pujilah Tuhan bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan, hai para pembesar, wahai para pemimpin dunia. Pujilah Tuhan, wahai para teruna, hai anak-anak dara. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di dunia. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, pertolongan kita dalam seluruh hidup kita adalah dalam Tuhan, dan di dalam ibadah ini pun terjadi karena pertolongan kita ialah dalam Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta dengan saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara juga. Umat Tuhan, kita adalah orang yang Tuhan kasihi, karena kitalah Dia menjadi manusia dan menderita untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih-Nya adalah alasan terbesar atas tindakan penebusannya. Karena itu, sudah seharusnya kita pun hadir menyatakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita melalui mengasihi sesama. Kasih-Mu besar
Umat Tuhan, dengan rendah hati, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang mengasihi kami, di hadapan-Mu kami hendak mengakui betapa tak mudahnya untuk mengasihi dan menyatakan kasih kepada sesama kami. Jangankan kepada orang asing, kepada anggota keluarga kami pun kami tidak mudah menyatakan kasih. Kata-kata kami tak menggambarkan orang yang mengasihi. Sikap keras dengan alasan demi disiplin, tak jarang mengikis rasa percaya akan kasih dan cinta. Perselisihan kecil yang tak terhindarkan memperbanyak kehilangan kasih. Ya Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami untuk terus mengingat Engkau mengasihi kami, dan kami pun harus mengasihi sesama kami, dimulai dari keluarga kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, kasih Tuhan memberi dampak besar bagi kita, orang yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Karena itu dengarlah berita anugerah di dalam Yohanes 3 ayat 17-18 yang mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu Lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus kami hendak hidup di dalam anugerah dan dengan sungguh menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh menolong kami, menyertai kami, memberi kami petunjuk bagaimana kami harus hidup. Biarlah firman Tuhan yang hendak kami dengarkan saat ini, yang boleh menolong kami dalam keseharian kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang boleh menaruh pengertian bagi kami untuk apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang boleh menolong, mendorong kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan kekurangan, biarlah kiranya Engkau tolong sehingga apa yang dikatakan boleh benar-benar berasal dari Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13 dimulai dari ayatnya yang ke-31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini ada banyak sekali makanan yang kayaknya makanan lama gitu ya, tetapi kemudian mengalami beragam inovasi. Kayaknya inovatif sekali. Jajanan lama, tapi dikemasnya sekarang luar biasa. Akhirnya harganya yang dulunya segitu, sekarang jadi selangit gitu ya. Beda sekali, gara-gara ada inovasi terhadap makanan itu. Belakangan ini kita bisa lihat nih, menunya sama nih, bisa sama-sama es krim, sama-sama martabak, sama-sama waffle. Zaman dulu juga ada kan? Dari Bapak Ibu kita masih kecil, saya paling tidak masih kecil, ini udah ada. Tetapi belakangan tampilannya beda. Yang itu yang merubah harga jadi beda juga itu. Ada topping yang berbeda. Dan topping itu yang tidak biasa. Biasanya dia ada coklat, ada keju, ada kacang-kacangan, beragam jenis kacang gitu ya. Lalu ada biskuit. Nanti nyebut merek soalnya, saya takut nyebut merek nih. Atau juga ada marshmallow dan lain sebagainya. Banyak sekali topping yang membedakan makanan ini dari makanan dulu. Pertanyaannya adalah, ini yang menarik. Sebenarnya mau menunya apapun, coba lihat toppingnya kan bolak-balik ini lagi. Bolak-balik itu juga. Kalau buah ya pasti deh di situ buahnya nggak ada pepaya. Pasti nggak ada pepaya gitu ya. Pasti buahnya itu ada kiwi, peach, yang jarang-jarang di Indonesia gitu ya. Leci, longan, klengkeng, dan lain sebagainya. Yang jarang-jarang ada di rumah kita. Pertanyaannya nih, kan semua toppingnya sama aja. Yang sebetulnya sama itu, yang membedakan makanan satu dengan makanan lain, kemudian apa dong? Kalau toppingnya sama, apa yang bikin beda hidangan satu dengan hidangan lainnya? Kalau begitu, apa yang membedakan semuanya? Bukankah yang membedakan, ya sebenarnya dasarnya apaan? Bahan dasarnya apaan? Makanan utamanya itu apaan? Atau kalau saya boleh inikan lagi, adonannya apa? Itu bukan yang membedakan satu dengan lainnya. Itulah bedanya martabak dengan es krim. Atau martabak dengan waffle yang miripan gitu ya.
yang sama-sama dari tepung yang serupa gitu. Tapi beda, teksturnya beda dan lain sebagainya. Karena adonannya berbeda. Kenapa? Karena sejatinya topping semewah apapun itu tidak akan mengubah jenis makanannya. Begitu juga dalam kehidupan kita nih. Mau sama apapun tindakan satu orang dengan orang lainnya, maka sebenarnya akan ada yang bisa membedakan tindakan yang serupa itu. Yang membedakannya adalah alasannya. Mengapa hal itu dilakukan? Mengapa tindakan itu hadir? Mengapa tindakan itu ada? Misalkan marah. Saya yakin kita semua pernah marah. Tapi marah satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Tergantung kepada siapa dia marahnya, begitu ya. Kenapa? Karena latar belakangnya beda. Seorang atasan bisa marah pada bawahannya atau bisa melarang bawahannya. Sebabnya pasti berbeda dengan seorang ayah, dirinya yang sama ketika ia marah terhadap anaknya. Kepada bawahan mungkin latar belakangnya itu alasannya karena ada target yang tidak tercapai. Kepada si anak mungkin karena ada tugas yang tidak dikerjakan. Tetapi persoalannya adalah alasan yang membuat marah berbeda. Kalau kepada anak itu karena ia mengasihi anak itu. Kalau kepada bawahan karena ia kesel. Yang seharusnya bisa dikerjakan tidak dikerjakan. Tidak bisa sampai maksimal. Kemudian sikapnya akan berbeda, bukan? Dampaknya akan berbeda. Kalau atasan ke bawahan, ketika dia marah, ya udah susah-susah dia akan ganti orang. Tapi kalau ke anak, dia nggak akan ganti anak. Dia tidak bisa ganti anak. Yang akan dia lakukan adalah dia mendampingi si anak sampai si anak bisa melakukan apa yang diharapkan. Tindakannya bisa sama, tapi dengan alasan yang berbeda, hasilnya akan berbeda, rasanya akan berbeda. Hal ini jugalah yang harus membedakan tindakan satu orang dengan orang lain dalam pengertian tindakan murid-murid Yesus dengan tindakan yang bukan murid-murid Yesus. Dalam perikop bacaan kita ini, tentu Yesus sudah tahu waktunya akan tiba. Dia tidak akan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia tidak akan terus-terusan bersama dengan mereka. Kemudian murid-muridnya harus melakukan apa yang Yesus kerjakan. Menolong orang lain, menyembuhkan mereka yang sakit, mengajar, atau juga mengusir roh jahat. Persoalannya adalah tentu akan ada orang lain juga yang akan melakukan hal yang serupa dengan mereka. Bukankah ketika Yesus ada pun sudah ada orang yang melakukan yang serupa dengan yang Yesus kerjakan. Meniru apa yang Yesus kerjakan. Perbuatannya bisa sama nih, tapi alasannya bisa berbeda. Alasan Yesus berbeda dengan orang lain yang melakukan hal serupa. Mereka ketika menolong, mereka ketika menyembuhkan bisa jadi karena alasan supaya mereka bisa dikenal oleh orang banyak. Atau supaya mereka punya pengikut yang akan menerima mereka kemanapun mereka berada. Atau supaya mereka dapat kekayaan atau paling tidak kenyamanan. Difasilitasi, ada yang tolong di sana sini. Tetapi bagaimana dengan Yesus sendiri? Ini yang beda. Tindakan pertolongan yang Yesus lakukan tidak didasarkan pada ini semua. Hanya didasarkan pada kasih. Hanya Yesuslah yang melakukan beragam tindakan itu karena kasih. Sehingga ada pengampunan yang dihadirkan. Sehingga ketika menjelang kematiannya, pengorbanannya, dia bisa mengatakan, inilah waktunya anak manusia dipermuliakan. Dia dipermuliakan. Bisa bayangkan ya. Menjelang dia disalibkan, dia mengatakan dia akan dipermuliakan. Dia sedang dipermuliakan saat itu. Itulah sebabnya dia juga gak marah. Tidak marah ketika dia menyembuhkan orang lumpuh.
Kemudian dia dituduh kalau kuasanya bukan dari Allah. Kenapa? Karena dia melakukan penyembuhan itu di hari Sabat. Padahal jelas-jelas ada yang ditolong. Atau ketika dia mengusir roh jahat terus dikatakan itu kuasa dari kuasa Belzebul. Atau ketika dia memberi makan orang 5.000 orang. Jelas-jelas loh 5.000 orang loh. Tapi dia dicela dengan beragam cara. Ketika perbuatannya dicela di muka umum, dia tidak marah. Bahkan ketika ia dikhianati sekalipun, dia tidak marah. Ketika ia dikecewakan, ketika muridnya menyerahkan dia, bahkan duduk makan bersama-sama dengan dia di jamuan itu. Tidak hanya itu, bahkan ketika murid itu ada, dia tidak memilih untuk membalas, tapi membasuh kakinya. Kalau bukan karena kasih, tidak mungkin Yesus bisa lakukan ini semua. Ngiris-ngiris perasaan. Ia berharap inilah yang dilakukan, yang dicontoh, yang dipraktekkan oleh murid-muridnya kelak ketika dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tidak pergi ketika kondisi tidak ideal yang terjadi. Tidak baku sikut. Ketika yang satu rasanya lebih baik dibandingkan yang lain. Dan itulah sebabnya jelang akhir hidupnya itu Yesus kemudian memberikan satu perintah baru. Supaya mereka bisa saling mengasihi satu dengan lainnya. Apakah benar perintah Yesus ini adalah perintah baru bagi murid-muridnya? Rasanya itu bukan perintah baru, itu perintah lama sebenarnya. Itu bukan produk baru. Cuma dikasih label baru. Kenapa? Apa tujuannya? Apa yang membuktikan ini bukan yang baru? Imamat 19 ayat 18 membuktikannya. Ini bukan perintah baru. Di Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan menuntut balas ketika ada perbuatan yang tidak enak. Tapi kasihi seperti diri sendiri. Mengapa Yesus mengatakan perintah lama ini sebagai perintah baru? Sederhana saja. Yesus mau menarik perhatian mereka fokus pada apa yang hendak ia katakan saat itu. Pada perintah yang ia berikan saat itu. Mengapa? Karena sebelumnya mereka fokus pada fisik Yesus. Mengikuti Yesus sebagai guru mereka. Kemana Yesus pergi, mereka pergi ke situ. Di mana Yesus berada, mereka berada di situ. Tetapi apakah mereka benar-benar mendalami, kemudian mempraktekkan apa yang dikatakan Yesus? Tidak. Buktinya mereka gagal mengusir roh. Buktinya ketika ada orang lapar, mereka suruh, ya udah diusulkan untuk pulang aja. Enggak mau repot. Berarti bukankah sebelumnya mereka hanya fokus pada fisik? Mengikut Yesus secara fisik, bukan pada apa yang dikatakan diperintahkannya. Dan itulah sebabnya kemudian kita bisa melihat bagaimana mereka saling bersaing satu dengan lainnya. Mereka berebut posisi satu dengan lainnya. Tidak peduli terhadap rekan-rekannya sendiri. Rekan-rekan yang bersama-sama dengan dia loh. Aku tidak akan ada bersama dengan kamu lagi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kata itu. Supaya mereka tidak lagi hanya mengikut Yesus ketika Yesus ada. Tetapi ketika Yesus tidak ada pun mereka bisa terus mengikuti Yesus. Ukuran yang dipakai oleh Yesus, tindakannya sendiri. Kasih yang dimaksud oleh Yesus dipraktekkan sendiri oleh dirinya. Ditunjukkan dalam perilakunya, dalam perbuatannya. Kasih yang nyata terwujud dalam tindakan pemberian dirinya. Kasih seperti itulah
yang diminta dipraktekkan oleh murid-muridnya, yang dirindukan kelak akan dilakukan oleh mereka. Mereka akan dilengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menghibur mereka, menolong mereka, menuntun mereka, mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan, memberitakan siapa Kristus. Ya, mereka mendapatkan itu. Kelak mereka dapatkan itu. Tetapi kalau di antara mereka sendiri mereka tidak saling mengasihi, maka mereka tidak akan kokoh dalam pelayanan. Maka mereka akan sangat rapuh ketika berhadapan dengan persoalan. Itulah sebabnya Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita juga di masa kini, maka tindakan mengasihi ini harus nyata dalam perbuatan, sama seperti apa yang Yesus lakukan. Nyata dalam relasi yang kita bangun dengan sesama kita, nyata dalam bentuk tanggung jawab yang kita kerjakan, nyata dalam bentuk menghargai sesama, juga nyata dalam kebersamaan, waktu yang dibagikan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi atau rekan-rekan kita sendiri. Di dalam pelayanan murid-murid, kasih tidak hanya dipraktekkan dengan memberitakan siapa Yesus kepada banyak bangsa, tetapi bagaimana mereka harus mempedulikan rekan sesama pelayan mereka, juga bagaimana mereka mempedulikan setiap jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Kalau mereka hanya sibuk menyampaikan siapa Yesus, tapi tidak merawat setiap jemaat, maka gereja tidak akan ada sampai saat ini. Di masa kini, kasih itu harus dipraktekkan bukan hanya dengan kita datang, hadir, beribadah tanpa kepedulian terhadap rekan-rekan seiman kita, atau kita melayani tapi hanya fokus pada pelayanan, tidak memikirkan bagaimana rekan-rekan kita. Tapi kita mau belajar, mempraktekkan, menghadirkan kasih itu dengan mempedulikan kondisi sesama, juga perasaan mereka. Di rumah kita, kasih dihadirkan tidak boleh hanya sebatas memberikan uang atau biaya harian, tetapi tidak memberikan waktu untuk saling memperhatikan satu dengan lainnya. Justru kasih harus hadir dengan pemberian waktu, hadir bagi orang-orang di rumahnya. Dalam kehidupan kita bekerja, berkarya, kasih tidak dipraktekkan hanya sekedar ya kerjasama, tapi kemudian di belakang saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan. Tapi bagaimana saling menopang satu dengan lainnya, saling melengkapi ketika ada yang tidak bisa yang lain, rekannya akan menopangnya, menolongnya. Dalam kehidupan keseharian, kasih bisa hadir dari bentuk-bentuk sederhana, bentuk-bentuk simpel, bukan bentuk-bentuk yang susah. Sekalipun dia dasar, tetapi dia bisa diperlihatkan dengan sapaan, bisa diperlihatkan dengan senyuman, bisa diperlihatkan dengan pengertian, kesediaan untuk membantu, kesediaan memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dari orang-orang di sekitar kita, atau juga untuk menyuarakan hak-hak kemanusiaan. Rupanya sekalipun dia sifatnya mendasar, tapi dia bisa dilakukan dalam hal-hal sederhana. Itulah sebabnya kasih itu punya dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Hingga Martin Luther King Jr. mengatakan, kalau kasih atau cinta itulah yang paling mungkin untuk bisa mengubah status seorang lawan jadi kawan. Sebesar itulah dampak dari perintah kata kasih yang Tuhan Yesus sampaikan, perintahkan kepada kita. Amin.
ini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kami bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang menuntun Tuhan menjadi manusia, mati bagi kami orang yang berdosa. Kasih yang memulihkan, merangkul kami kembali kepada Engkau. Ya Bapa yang penuh kasih, sebagai gereja-Mu secara pribadi, masing-masing kami ataupun juga bersama-sama sebagai GKI Cipinang Indah, kami mohon Engkau boleh tuntun kami, tolong kami, mempraktekkan kasih di dalam hidup kami, baik di rumah, di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, di tengah jemaat Tuhan, ataupun juga di tengah masyarakat. Berkati GKI Cipinang Indah dalam setiap program pelayanan untuk bisa menyatakan kasih kepada jemaat ataupun juga masyarakat di sekitar ya Tuhan. Tolonglah sehingga setiap pekerja di dalam GKI Cipinang Indah, baik penatua, pendeta, setiap aktivis, guru sekolah minggu, bisa memberikan diri untuk menyatakan kasih Tuhan dalam keseharian. Kami mau berdoa di tengah segala pergumulan untuk perluasan lahan gereja dan pembayarannya, pelunasannya. Kami mohon Engkau juga yang boleh menolong menyertai kami di dalam segala kekurangan, kelemahan, ketidakadaan kami. Engkau yang boleh sertai sehingga kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Hingga ketika waktunya kami bisa melakukan kewajiban kami. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang ada dalam proses pemulihan, atau mereka yang tengah mengalami keterbatasan fisik karena kondisi fisik mereka yang tidak terlalu baik, dan karena itu aktivitas banyak yang tidak bisa dikerjakan. Kami mohon Engkau yang boleh menolong mereka ya Tuhan, sehingga dalam keterbatasan sekalipun mereka bisa merasakan kasih Tuhan, dan mereka boleh berserah untuk pemulihan yang berasal dari Tuhan sendiri. Pulihkan, tolonglah mereka ya Tuhan, seperti Engkau boleh memulihkan dan menolong kami. Engkau juga kiranya yang boleh menguatkan keluarga yang mendampingi merawat rekan-rekan kami yang sakit ini, sehingga dalam segala kondisi mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin, merawat rekan-rekan kami ini dengan penuh cinta dan menyatakan bagaimana Tuhan mencintai, mengasihi rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit. Berdoa bagi tenaga medis yang mendampingi, mengobati, Engkau yang boleh sertai, sehingga setiap tindakan mereka, apa yang mereka lakukan, boleh memulihkan setiap orang yang sedang sakit. Berdoa bagi pemerintah negeri kami, mereka yang menjabat dari yang terendah hingga yang tertinggi, Engkau yang boleh sertai, sehingga setiap hal yang mereka kerjakan, setiap kebijakan yang diambil, boleh menolong setiap penduduk di negeri ini ya Tuhan. Engkau yang boleh sertai sehingga bangsa ini juga boleh dipulihkan kembali.
pasca begitu hancur karena beragam kondisi. Ketika negeri ini juga harus memperbaiki diri, biarlah para pemimpin kami tidak hanya sibuk mengurusi bagaimana pemilihan ke depan yang akan terjadi dan menghimpun kekuatan, tetapi bagaimana memperhatikan setiap orang yang lemah di negeri ini. Inilah permohonan kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar permohonan kami ini, dan Engkau juga yang boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu, karena kami memohonnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, dapatkah kita menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Rasanya kebaikan Tuhan terlampau banyak untuk sanggup kita hitung. Karena itu, marilah kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah ajakan bersyukur dalam Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua yang kami peroleh hanya oleh kemurahan-Mu. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai ungkapan syukur pada saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengkuduskannya, agar kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Biarlah Engkau yang memberi rasa takut dan hikmat bagi tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal,
terutama untuk dapat mempersembahkan tubuh dan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan ku lembut, padanya ku bertelur, dan ku dapatkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak tertinggal dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, lanjutkanlah hidupmu dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.